Kami percaya bersamamu kami pasti menang. Bersamamu kami pasti kuat. Bersamamu kami pasti tangguh untuk menghadapi setiap persoalan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru. Dan Tuhan juga tidak pernah menjanjikan jalan itu selalu rata. Tetapi Kau menjanjikan kepada kami bahwa Engkau selalu menyertai kami ketika kami berada di dalam lembah kekelaman. Kami tidak akan takut Tuhan bahaya-bahaya itu, karena kami percaya gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menyertai kami. Itulah yang akan menghibur kami. Karena kami percaya Yesus adalah Tuhan atas segala-galanya. Roh Kudus, urapi setiap kami umat-Mu. Setiap yang sakit saat ini Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Kau berikan penghiburan. Yang bermasalah Kau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bersamamu setiap persoalan pasti beres. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Allah yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membangun kami, menasihati kami, agar kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, ambil alih semuanya. Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus, kuatkan kami. Kata-kata melalui hamba-Mu sangat terbatas, tapi kami punya Allah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang memampukan hamba-Mu, memampukan umat-Mu yang akan menerima berkat Tuhan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Raja di atas segala yang lebih dahsyat lagi. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bukan biasa di luar ya. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dari hari kemarin bersama anak-anak muda dan beberapa jemaat umum, dan juga hari ini kami sangat bersuka cita dan luar biasa ya. Karena di tengah-tengah kota yang kecil ada satu gedung bangunan yang luar biasa. Seperti villa, saya bilang villa ya, karena udaranya cukup bagus ya, sejuk. Dan saya tadi berdoa, ternyata gunungnya belum kelihatan ya. Jadi saya bilang, kabut pergilah dari kota Cicurug ya, biar aku bisa melihat gunung yang luar biasa nanti di lantai 2 ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan kita, tadi ketika kita bersama dengan Yesus pasti beres ya. Cuma memang beres, tapi harus butuh proses dan waktu ya. Kadang-kadang kita itu nggak mau ikutin waktunya Tuhan, maunya instan, betul nggak? Makanya nggak heran ibu-ibu atau keluarga muda zaman sekarang itu maunya serba instan ya. Sampai ya kan belum menikah kepengen cepet punya anak ya kan, akhirnya hamil duluan, betul nggak? Nah, kan? Karena pengen serba instan, nggak mau proses. Saya mau katakan hari ini ya, kita segala sesuatunya di dalam Tuhan juga butuh proses. Membangun tempat ini juga butuh proses. Nggak seperti membalikan telapak tangan ya kan. Beli tanahnya dulu, kumpulin dananya dulu ya kan. Dananya dari manapun, saya percaya ketika sesuatu planning yang dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halanginya. Amin. Ketika ada manusia berusaha menutupnya, saya percaya tidak ada satupun yang bisa menutup ketika Tuhan sudah membuka. Yes. Makanya saya percaya tempat ini ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Amin. Kalau mereka mau menutupnya, macam-macam berani sama Tuhan Tuhan saudara, dia mau dilemparkan sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena yang dia tutup bukan gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, tetapi yang dia tutup adalah jalannya Tuhan. Yes. Siapa yang bisa menutup jalannya Tuhan? Adakah di tempat ini adalah orang kuat, orang hebat, orang pinter yang bisa menutup jalannya Tuhan? Tidak ada satupun yang bisa menutup jalannya Tuhan. Amin. Mungkin manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah selalu merencanakan kebaikan buat saya dan saudara. Jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan, tidak perlu takut. Tepuk tangannya nggak semuanya sih? Itu buat Tuhan kita yang hebat dan luar biasa.
bukan buat saya, bukan buat Pak Fahmi, bukan buat jemaat Cijono, buat Yesus Raja di atas segala raja, yang sudah mengangkat kita dari lubuk dosa, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membebaskan kita dari segala kutuk sakit penyakit. Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Kamu nonton bola boleh bertepuk tangan teriak-teriak, tapi buat Tuhan Yesus pelitnya minta ampun, saudaraku. Padahal cuma tepuk tangan, ya kan? Apalagi diminta hartanya, ya. Ya kan? Tepuk tangan aja pelit, apalagi hartanya, saudaraku. Makanya bertobatlah jemaat-jemaat yang pelit dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus perlu ditepuk tangani, karena dia dahsyat, dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Haleluya. Ya, kalau pemain sepak bola dia nggak rela memberikan nyawanya buat kamu, ya kan? Walaupun kamu ngefans banget sama pemain sepak bola, tapi dia nggak rela memberikan nyawamu, duitnya pun nggak rela dikasih buat saudara, ya kan? Sampai orang, waduh toh-tohan. Tapi Yesus, saudara kadang kalah cuek sama Yesus, tapi dia rela untuk kamu. Makanya saudaraku, Yesus itulah yang bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Amin. Bukan siapa-siapa. Mungkin manusia, keluarga kita nggak bertanggung jawab atas hidup kita, tapi Yesus Kristus tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya ketika engkau sudah mengambil keputusan ikut Yesus, jangan satu atau khawatir sedikit pun, karena Yesus sangat bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita pada waktu kita mau lahir ke dunia. Yesus sudah persiapkan semuanya. Allah Bapa sudah persiapkan semuanya. Taman Eden, semua binatang-binatang disiapkan oleh Tuhan untuk diapain? Untuk dinikmati, dimakan, ya. Semua binatang yang ada di taman ini boleh kamu taklukkan, boleh kamu nikmati, kecuali yang haram, ya. Tapi di dalam Tuhan gak ada yang haram, ya. Itulah enaknya anugerah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah masuk surga, boleh makan yang haram lagi. Itulah kelebihannya. Makanya rugi sekali kalau kalian tidak menjadi orang Kristen, orang percaya. Kata orang Batak, semua binatang merah yang aku makan kecuali kereta api. Betul kan? Itu pun karena keras, ya kan? Tapi orang Batak pasti kalah dengan orang Manado, ya kan? Orang Batak hanya makan tulang, ya kan? Tulang makan anjing, betul nggak? Kalau di Sumatera tulang makan anjing, kalau di Jawa anjing makan tulang. Itulah perbedaannya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi kalau di Manado semuanya dimakan, kan? Kalau di Batak paling anjing, terus apa lagi? B2, ya kan? Ular-ular? Enggak ya, kadang-kadang suka ada yang mau. Tapi kalau di Manado semuanya, mau kucing, kelelawar, tikus, ya, terus apa? RW, monyet. Kamu aja kalau macam-macam dimakan sama orang Manado. Makanya jangan macam-macam, saudaraku. Makanya pada waktu Adam dan Hawa digoda, ya kan, oleh iblis, oleh ular. Waktu itu kenapa Adam dan Hawa jatuh oleh karena iblis, saudaraku? Karena Adam dan Hawanya bukan orang Manado, ya kan? Makanya dia nggak takut. Tapi kalau orang Manado dia gemetar duluan, karena nanti diterkam, disikat sama orang Manado, ya. Bedanya orang Manado sama orang Jawa. Kalau nabrak ular orang Jawa, oh takut, ya kan. Tapi orang Manado, ketika nabrak ular gede, wah ini berkat Tuhan langsung diangkat menjadi daging. Itu bedanya, saudara. Kenapa? Karena menikmati segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita nikmati. Tapi jangan rakus, ya kan. Makanya saudaraku, taruh pisau di lehermu. Artinya ingat, kalau kamu rakus sudah dekat dengan kematian, ya. Iya, kalau kamu rakus segala macam dimakan, tidak kontrol, akhirnya berakibat kepada tubuh kita, ya kan. Sakit penyakit datang, ya kan. Saya baru-baru ini dengar teman saya, papinya teman saya tiba-tiba meninggal tadi pagi. Saya baru ngobrol sama Ibu Nana, ya. Istri saya juga pernah serangan jantung, Ibu Nana serangan jantung. Jadi itu orang, oh kita kumpul yuk penyakit yang semua pakai jantung. Kamu sudah jantung belum? Kamu berapa hari? Penyakit jantung aja bangga banget, ya kan? Kumpulan nih, para peserta penyakit jantung kita kumpulan. Kamu sudah berapa hari? Aku baru 1. Aku udah 2. Aku udah 5, ya kan? Penyakit aja bangga pasang ring, ya kan. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Kalau belum waktunya game over, belum, saudaraku. Karena apa? Tugasnya masih banyak, ya. Istilahnya kalau ujian saudara belum lulus, ya, nilainya masih 8, ya.
Jadi belum 10. Kalau sudah 10 pasti game over saudaraku, karena sudah selesai tugasnya. Makanya kalau saudara belum dipanggil Tuhan, berarti nilai saudara belum 10 ya. Makanya jangan dikasih nilai 10 dulu kalau pengen umur panjang, ya kan? Kata Oma ya, kamu kepengen umur panjang nggak? Ih Oma kok umurnya sudah panjang, udah 100 tahun kok nggak mati-mati Oma. Iya, karena kan kan rahasianya apa Oma? Rahasianya tuli katanya. Waktu Tuhan panggil Oma nggak denger gitu kan. Jadi ya nggak meninggal saudaraku. Mari saudaraku kembali kepada Alkitab, takut lupa kita ya. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Saya mendapatkannya. Mari kita bangkit berdiri semua. Saya akan membaca ayat yang 24, saudara ayat yang ke-25 secara serentak ya. Ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi limpahan. Siapa memilih ilmunya dan diberi akan diberi minum. Haleluya, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan bicara tentang biblical economy ya. Mungkin saudara baru, siapa yang pernah mendengar tentang biblical economy? Angkat tangan. Belum ya, baru taunya mata pelajaran ekonomi. Ya. Nah, siapa yang masih ingat prinsip ekonomi? Hah? Yang sekolah pasti ingat lah ya. Prinsip ekonomi mengeluarkan sedikit-sedikit menghasilkan. Nah, itu prinsip ekonomi. Beda dengan biblical ekonomi yang lain. Makanya saya mau kasih tahu hari ini apa sih itu biblical ekonomi ya. Jadi ekonomi menurut Alkitab itu beda dengan pelajaran ekonomi. Ingat tuh saudaraku. Ekonomi menurut Alkitab beda dengan pelajaran ekonomi. Kalau pelajaran ekonomi mengeluarkan sedikit-sedikitnya dan memperoleh sebanyak-banyaknya, ya kan, itu prinsip ekonomi. Tapi kalau biblical ekonomi tidak seperti itu. Amsal mengajarkan di dalam biblical ekonomi, yaitu saudaraku, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Haleluya. Masuk akal gak? Amin. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, siapa yang merasa begitu di sini? Harus bertobat. Ya, artinya, kok saya padahal penghasilannya sudah ratusan juta, kok kekurangan terus? Kenapa? Berarti ada something wrong. Sedangkan saudara kita, teman kita, pengeluarannya biasa-biasa saja, kok kayak hidupnya berkelimpahan? Nah, inilah yang membedakan antara prinsip ekonomi dengan biblical ekonomi. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Pinter lulus semua ya. Ternyata jemaat di sini sudah sekolah semua lulus matematikanya. Tetapi saudaraku, biblical ekonomi 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Banyak. Hah? Banyaknya berapa? 12 bakul. Ya? 12 bakul. Ya itulah biblical ekonomi, ya kan? Pada waktu Yesus diperhadapkan oleh persoalan yang sangat sulit. Bayangin, dia hanya bawa 5 roti dan 2 ikan dan ada berapa pengikutnya? 5.000. Itu tidak termasuk Pria. Wanita. Wanita nggak dihitung. Zaman dulu wanita nggak dihitung. Bayangin kalau 5.000, satu orang punya istri 1. Ya kan? Bukan 2, ya kan? Berapa? Kalau sekarang kan ada yang 4, ada yang 2 kan? Nah, udah berapa? 10.000. Belum punya anak 1 atau 2. Ya kan, kalau kami. Nah, kalau orang Sumatera anaknya berapa 1? Nah, itu. Tapi untungnya dulu nggak ada orang Sumatera dan Manado. Ya, makanya sisa berapa? 12 bakul. 12 bakul. Kalau sekarang nggak akan ada sisa, kenapa? Pulang pada babungkus, Jo. Pada bawa tas kresek, sibuk masukin ke dalam tas. Kok pestanya perasaan yang datang sedikit kok habis makanannya? Iya, pada bawa tas kresek maksudnya itu. Nah, tapi saya percaya bukan jemaat di sini, amin. Amin, ya kan? Pasti jemaat di luar sana. Jemaat di sini mah nggak ada. Ada yang Maksudnya nggak ada yang ngaku. Nah,
Saudara-saudara yang kekasih, biblical ekonomi itu 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul. Artinya saudaraku, bahwa ketika kita bicara dengan Tuhan itu gak perlu hitung-hitungan, gak perlu matematika di dalam pelajaran matematika kita. Amin. Makanya Yesus mendapat nilai matematikanya berapa? Berapa? Gak lulus dia. Masa 5 ditambah 2 bagi 5.000 sama 12 bakul? Gak lulus dia, D, ya kan? Oh, tapi renangnya A+, saudaraku. Disuruh jalan disuruh berenang malah jalan di atas air. Keren kan? Tapi kimianya A+++, ya kan? Dia bisa apa? Masa air biasa diubah menjadi anggur? Nah, itu haleluya, ya kan? Haleluya. Kok haleluyanya pelan-pelan amat? Yes, amin. Ya, karena Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Air aja air biasa, mungkin bukan air aqua, tapi air biasa bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi anggur. Yes. Maka itu apalagi soal surga aja dikasih, apalagi untuk suatu masalah jodoh, masalah apa berkat Tuhan, itu Tuhan pasti sudah sediakan buat kita. Tergantung daripada saya dan saudara meresponi nggak berkat yang akan dicurahkan kepada kita. Yes. Sanggup nggak menerima berkat yang Tuhan akan curahkan kepada kita? Makanya Tuhan akan pilih orang-orang yang menjadi bendahara Tuhan yang baik, yang bisa mengelola keuangan, yang bisa mengatur keuangan. Dan jangan, kalau misalkan dia orang yang tidak bisa mengatur keuangan, mungkin Tuhan mau kasih masih ditahan sebelum dia bertobat. Makanya saudaraku, pertobatan itu bukan hanya pertobatan secara kehidupan kerohaninya, rajin ke gereja, ibadah, dan tidak pernah absen. Tapi juga bertobat apa? Kantongnya, ya kan? Kantongnya juga harus bertobat. Banyak orang Kristen yang sudah rajin ibadah, tapi cuma tubuhnya datang, kantongnya nggak bertobat. Ya, makanya pelita harapan, artinya pelita jaya katanya, pelit banget, kikir saudara. Ingat, orang kikir masuk surga nggak? Hartamu nggak dibawa ke surga, makanya jangan jadi orang kikir. Coba yang kikir senyum. Oh, berarti di sini murah hati semua Pak Gembala, murah hati semua. Orang kikir itu nggak masuk surga loh, betul nggak? Makanya kalau buat apa kita pelit buat pekerjaan Tuhan? Jangan, di dalam Tuhan nggak boleh hitung-hitungan. Saudara, Tuhan juga nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Saudaraku, tadi saya ngomong sama salah satu pemain drum, rambutnya tebel banget kan dia, ya kan? Oh, ada anak rohani saya, dia cangkok rambut berapa? 30 jeti, Bo. Dan kita gratis ya. Pak Wafi nggak usah cangkok, Pak Wafi. Apa-apa. Nanti takutnya panggil kalau dicangkokin Pak Wafi atau bukan. Dari dulu Pak Wafi itu gundul dari dulu, ya kan. Jadi kalau Pak Wafi yang dulu gondrong ya Pak Wafi, gondrong, sekarang udah gundul, ya kan. Jadi kalau misalkan cangkop lagi nanti bingung lagi jemaatnya. Dan Tuhan Yesus nanti bingung. Dulu gondrong, sekarang itu botak, sekarang gondrong lagi. Ya. Makanya tadi katakan sampai memutih rambut, tadi sampai memutih rambutmu. Tetap, iya, tetap setia ya. Makanya saudaraku, yang rambutnya putih udah bersyukur, jangan disemir-semir saudara. Kan itu udah ada di dalam lagu kok, ya kan, sampai putih rambutmu, ya kan. Tuhan akan gendong kamu dan selamatkan kamu. Pas putih rambutmu disemir jadi hitam, Tuhan, gua gak mau gendong dia. Oh sudah kuat kan? Nah, enak digendong sama Tuhan Yesus Kristus, aman di dalam gendongan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia akan menyelamatkan kita sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu. Tuhan akan menggendong kita dan menyelamatkan kita. Makanya kalau rambutnya sudah putih gak perlu disemir, nanti Tuhan gak gendong kita, saudaraku. Dia mah sudah tua tapi masih kelihatan muda. Tapi anehnya ada nenek-nenek lupa kalau dia sudah tua, semirnya cuma rambutnya, alisnya putih. Tuh apa? Mungkin kita tertipu, tapi Tuhan tidak pernah tertipu dengan penampilan kita. Makanya saya setiap disuruh semir, enggak, aku lebih baik alami, supaya grey kan, grey light, ya kan, menyala. Dan saya mau katakan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh performa kita secara lahiriah, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Nanti jangan-jangan mereka marah sama aku, dasar kita melu khotbahnya jadi aku sudah semir. Sekarang saya mau balikin semirnya supaya bisa kembali putih lagi. Haleluya.
Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biblical ekonomi dan prinsip ekonomi itu sangat berbeda, saudaraku. Karena kalau biblical ekonomi yaitu kita memberi sebanyak-banyaknya, tapi malah hartanya semakin bertambah. Itulah prinsip biblical ekonomi. Haleluya. Jadi gak heran kalau banyak orang-orang semakin diberkati anak-anak Tuhan. Oh, kalau dia semakin kaya diberkati. Kenapa? Ya itu 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 iya, karena ada Tuhan Yesus di situ. Amin. Dan saya percaya kalau anak-anak Tuhan bertobat, bukan hanya tubuhnya yang bertobat, tapi hartanya yang bertobat juga. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini tidak akan pernah kekurangan. Dan kita tidak perlu susah-susah lagi untuk apa? Untuk mencari dana. Karena apa? Tuhan persiapan jemaat sini adalah orang-orang konglomeratnya Tuhan. Amin. Kita itu jadi mentalnya jangan mental miskin, jangan mental susah, ya kan? Kita harus mental raja. Jangan dia, aduh aku mau orang susah. Susah beneran. Ucapanmu adalah doa. Yes. Kalau misalkan gereja mau minta sumbangan, aduh lagi nggak ada duit, bener-bener nggak ada duit kamu saudara. Kenapa? Doa, ucapanmu adalah doamu. Kenapa? Ketika ada satu, misalkan pekerjaan Tuhan membutuhkan, artinya dana untuk pekerja apa? Untuk membangun, untuk apa? Dan saudaraku harus rebutan. Kenapa? Oh, ini kerajaan Allah yang aku bangun tahtanya di tempat ini. Kenapa? Haleluya. Bukan untuk Pak Fafi, bukan untuk gereja GKP Elohim, tapi untuk kemuliaan Tuhan Raja di atas segala. Mungkin saudaraku saya pernah ngalamin di saat saya kesusahan, sulit, Tuhan tiba-tiba suruh saya untuk memberikan sesuatu. Saya pernah saksikan gak ya? Saya punya uang waktu itu 500.000. Tuhan tiba-tiba seperti ngomong, kamu harus tabur itu uang itu. Saya bilang, Tuhan, terus kalau aku tabur, terus aku makan apa gitu kan? Buat beli ini dia gimana Tuhan? Tapi saya harus taat ketika Tuhan bicara. Saya taat. Saudaraku, ketika saya taat pada Tuhan, Tuhan gantikan lebih daripada itu. Amin. Makanya ketika Tuhan suruh, kita jangan tahan-tahan. Kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Pada waktu saya mendirikan panti asuhan, saya punya uang berapa? 200.000. Mungkin sampai sekarang saudara heran, 200.000 saya mendirikan panti asuhan. Punya uang udunan sama teman-teman untuk urus akte yayasan. Biayanya waktu hampir 4 juta lebih. Punya uang 200.000, anakku harus beli susu, ya kan? Aduh, tapi saya kasih buat itu. Saudara, akhirnya sampai hari ini panti asuhan berdiri. Amin. Sudah banyak beberapa generasi yang akhirnya berhasil untuk dididik di tempat itu. Karena pada waktu itu saya hanya punya uang 200, saya nggak melakukan. Mungkin sampai hari ini juga panti asuhan tidak akan berdiri. Dan itu dilakukan karena apa? Biblical ekonomi, dan saya merasakannya itu, saudara. Kenapa? Saya bukan orang kaya, bukan. Tapi saya adalah anak Tuhan. Amin. Hamba Tuhan, ya. Dan panti asuhan itu saya tidak mengambil artinya digaji pada waktu saya ngurus. Pada waktu saya dalam kesulitan keuangan, saya tetap melayani di panti asuhan. Dan uang aku punya sedikit, saya pernah jualan itu kok, agar-agar keliling, ya kan, naik motor apa gitu. Dan tapi saya nggak pernah mengeluh sama Tuhan, saya hanya bersyukur. Pada waktu Tuhan izinkan saya dalam titik terendah dan saya tidak punya uang untuk beli susu anak saya. Dan waktu itu saya cek di rekening saya 27.000. Dan susu itu waktu itu harganya 300.000. Saya cuma nyanyi sama Tuhan di kamar, main gitar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Saudaraku, saya beres doa. Saya cek di rekening saudaraku,
ada yang masuk 400.000. Haleluya. Saya nggak tahu itu dari mana. Dan saya tanya ke bank, ini tadi nggak ada, kenapa ini jadi ada? Ini kan tadi ex nihilio, nggak ada apa-apa. Cuma 27.000 nggak bisa diambil karena di BCA kan batasnya 50.000 baru, ya kan? Sebagai apa? Ditahan sama BCA, nggak boleh diambil, ya kan? Saudaraku, tiba-tiba ada 400.000. Saya tanya, ini dari mana? Nggak mau tahu, nggak boleh dikasih tahu kan kalau orang yang ngasih, ya, karena dia prinsipnya memberi tangan apa? Tangan kanan, tangan kirinya nggak boleh tahu. Jadi saudaraku, kalau memberi di sini bisa memberi gereja, nggak disebutin namanya, nggak usah sedih. Haleluya. Kalau saya nggak berikan NN supaya nggak tahu, ya kan? Soalnya kalau tahu nanti banyak yang minta sama saudara. Yang satu, kedua banyak yang kasbon, banyak yang pinjem. Aduh, kalau udah repot ini kas gereja dipinjam sama jemaat, pusing, mau nagih susah, terus nggak mau ke gereja, ya kan? Aduh, pernah saya khotbah di salah satu gereja. Saya kan nggak tahu kalau itu majelisnya pinjem apa uang sama kas gereja kan. Saya berkhotbah begitu sampai pendeta ketawa terbingung legal. Beres itu kan jemaatnya nggak datang yang pinjem uang ke kas gereja. Tiba-tiba, Pak, itu yang jemaat pinjem kas gereja nonton tahu nggak? Oh, kenapa? Tadi bapak khotbahnya begitu, kan aku nggak ngasih tahu. Apa? Aku nggak tahu, Pak. Terjadi masalah. Iya, itu Roh Kudus yang ngasih tahu biar bayar dia. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika saya dalam kesulitan itu, saya hanya mengucap syukur. Makanya yang tadi apa? Ketika kita di dalam Tuhan, masalah kita itu beres kabeh. Yes. Artinya selesai semuanya sama Tuhan Yesus. Karena Dia sudah tanggung setiap persoalan kita di atas kayu salib, dan setiap kutuk kita udah ditanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Diselesaikan, the finish well, selesaikan dengan baik oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, sudah selesai tugas saya di muka bumi ini. Sekarang yang tinggal melanjutkan adalah saya dan saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan mengaplikasikan, meresponi apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Itu yang paling penting. Bukan berapa lama atau berapa banyak frekuensi saudara datang ke gereja, bukan saudaraku, tetapi apa yang engkau lakukan setelah saudara datang ke gereja dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes. Nah, saudara mau melakukan atau tidak. Dan yang paling penting itu saudaraku, bukan berapa lama umur kita di muka bumi ini, tapi apa yang kau lakukan selama engkau masih hidup di dunia ini. Itu yang paling penting. Umur pendek, umur panjang itu gak terlalu penting, tetapi yang paling penting adalah apa yang kau lakukan selama engkau masih hidup di muka bumi ini. Itu yang paling penting. Ada orang yang dipanggil masih muda, ada orang yang dipanggil sudah tua, ada orang yang panggil mungkin masih bayi. Tapi semuanya saya percaya Tuhan punya planning untuk orang-orang seperti itu. Jadi gak usah pusing dengan itu. Yang paling penting itu apa yang kita lakukan selama kita masih hidup. Yes. Kalau saudara masih hidup di dunia ini, masih bernafas, berarti Tuhan masih punya tujuan untuk saudara ada di muka bumi ini. Ngerti gak tujuan hidupmu di muka bumi ini? Ngerti gak saudaramu? Apa? Kemuliaan bagi Ya, untuk kemuliaan bagi Tuhan, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Karena Tuhan hanya butuh satu, apa? Menyembah Dia. Yang Tuhan butuhkan satu, menyembah Dia. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakan Allah dengan hartamu. Sembahlah Dia, karena Tuhan ciptakan kita untuk menyembah Dia. Maka dari itu saudaraku, kenapa begitu pentingnya kita menyembah Allah dalam berbagai aspek apa yang kita punya. Karena yang Tuhan minta bukan harta kita, tapi yang Tuhan minta adalah kita memberikan hormat dan tunduk di dalam hadirat-Nya. Itu yang paling penting saudaraku. Tuhan gak butuh duit karena Dia tak perlu banyak duit. Gunung emas 7 di Papua dia miliknya Dia kok. Tambang nikel ya kan miliknya Dia. Ya, tambang batu bara miliknya Dia. Terlalu kecil lah buat bangun gereja di sini. Kalau memang Dia, Tuhan gak butuh, tapi Tuhan ingin bekerja sama dengan saya dan saudara. Haleluya. Di dalam Alkitab katakan Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Jadi artinya siapa yang kerja dulu? Tuhan dulu atau kita? Tuhan dulu atau kita? Udah sampai malas makanya Tuhan terus. Tuhan dulu atau kita? Ya kita. Kita ini ciptakan Tuhan bukan robot, bukan jadi patung, bukan boneka, bukan. Tuhan ciptakan kita itu spesial dan mulia, bisa melakukan apa saja. Yes. Karena apa?
Tuhan turut bekerja. Turut, ingat turut ya, turut. Berarti siapa yang duluan kerja? Kita lah, masa. Berarti kalau orang yang malas, maunya Tuhan terus, enak aja. Emang Tuhan itu Tuhan kerja buat kamu. Tuhan itu menciptakan kita biar dia bekerja sama dengan kita bekerja sama dengan Tuhan. Yes. Artinya begini, ketika kita melakukan pekerjaan melibatkan Tuhan, nah Tuhan melakukannya dan menyempurnakannya apa yang kita sudah kerjakan. Amin. Ingat, mujizat itu dilakukan oleh Tuhan ketika kita sudah gak berdaya. Ketika tadi saya gak punya uang, gak berdaya, saya minta mujizat Tuhan. Bisa saja saya pinjam sama Pak Fafi waktu itu, tapi saya tidak mau. Masa mau beli susu pinjem? Ya kan, aneh ya kan? Kredit buat apa? Beli susu. Ada kesaksian lagi. Waktu anak saya mau melahirkan, ya mau istri saya melahirkan. Kan harusnya di operasi sesar. Waduh, berapa biayanya dok? 7,5 juta tahun 2003. Uang saya cuma 800.000. Waduh, nanti anak saya dikredit dong, ya kan? Iya kan, nggak boleh diambil, ditahan akte lahirnya. Masa anaknya hamba Tuhan kok miskin banget ya, sampai akte lahirnya ditahan karena tidak bisa bayar. Terus masuklah di Sukabumi update ya misalnya. Kalau zaman sekarang, anak pendeta Yeremia Romelani ya Tuhan gembala ini atau ada hamba Tuhan ini tidak bisa menebus anaknya karena tidak melunasi karena belum ada uang. Malu gak orang Kristen? Malu lah. Ya saudaraku, waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ada Hawa waktu melahirkan gak sesar. Iya kan, aku harus perkatakan Alkitab dong, betul nggak? Kan perkataan Tuhan, bukan dongeng, tapi perkataan yang nyata. Yes. Terus Sarah udah menopause juga, udah keriput, dia melahirkan normal. Saya bilang sama Tuhan begitu. Terus di Alkitab aku nggak pernah lihat ada yang disesar gitu kan, betul nggak? Yes. Kan zaman sekarang aja, duk mau lahir nggak mau sakit, maunya enaknya aja disesar swing gitu kan? Ya kan anak-anak muda sekarang kan nggak mau sakit kan, nggak mau ngeden gitu loh, betul nggak? Kalau zaman dulu, ibu saya 12, anaknya 11 ngeden semua nggak disesar. Saudaraku, nggak disesar kenapa? Yaitu wanita zaman dulu tangguh. Kalau sekarang kan sampai yang sebanitan sesar ya kan, udah dicek, Pak nanti sesar ya lahirnya tanggal sekian udah ditentukan. Kalau dulu kan nunggu dukun beranak, gitu ada ngeden gitu kan, sakit dulu ya kan. Wanita sekarang kan nggak mau sakit, betul nggak? Mau disesar. Saya sering saranin, kamu lahir normal aja, jangan disesar. Karena pokoknya ada keren lah, maksudnya kuat lah ya. Dan lebih enak begitu, dan 3 hari lahir normal udah nggak sakit, bisa jalan. Kalau lahir sesar itu bisa sebulan kan? Iya. Betul nggak? Walaupun aku belum pernah melahirkan sih. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya bilang pada waktu saya istri saya melahirkan dan harus disesar 7,5 juta, lahir normal 2,5 juta. Pilih yang mana ya? Ya 2,5 juta lah ya kan. Nah, 800.000. Aduh Tuhan, di mana ya? Udahlah. Akhirnya saya nyanyi lagi lagu itu, terima kasih Tuhan. Ya kan, di dalam setiap kesulitan kita harus bersyukur ya. Mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau lagi banyak uang, mengucap syukur itu gampang banget. Saudara lah, kalau lagi banyak uang, ketawa itu bisa ngakak, betul nggak? Tapi kalau nggak ada uang, bisa ketawa ngakak nggak? Pusing kepala Barbie gitu kan? Lihat gitu kan, pusing bagaimana mau ketawa. Makanya lagu Kus Plus hati senang walaupun nggak ada uang itu. Nggak percaya lagu itu, karena apa? Karena kalau nggak ada uang, riat juga kan? Betul nggak? Saya percaya ini. Jemaat di sini lagi banyak uang semua nih. Karena ketawanya dari tadi itu terus menerus, senyumnya lebar, ya kan? Ya, pasti lagi banyak uang. Kelihatan kalau yang lagi gak ada uang, senyumnya pasti udah pada ketawa, dia masih atau ketawanya telat. Karena nggak connect, connectnya terakhir. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu itu ada sesar. Terus saya nyanyi lagu itu. Dokter itu marah sama saya. Kamu itu suami gila ya? Istri sudah mau mati, kamu masih nyanyi katanya. Ih, suka-suka gua katanya. Nyanyi, ya kan dia kan nggak punya iman sama seperti saya. Beda ya kan? Beda level dong ya. Kita kan levelnya level surga gitu kan. Nah, saya nyanyi lagu rohani itu, lagu terima kasih Tuhan, itu kasih terima.
akhirnya di vakum keluar gitu kan. Terus kepalanya panjang. Dokternya sambil, biasalah dokter kan kalau sesar kan mahal ya, uangnya tambah banyak, betul nggak? Tapi saya ada dokter di sini nggak ya? Apa dia ngomong? 2,5 juta, 7,5 juta, ya kan? Kalau cuma 2,5 juta jadi dapatnya dikit ya kan? Sesar aja. Saya punya Tuhan Yesus Kristus lebih daripada sesar, ya kan? Pengen lahir normal. Akhirnya, kepalanya panjang di vakum. Dokternya sambil, nih anakmu nanti kalau nggak cerdas ya idiot, katanya gitu. Dasar. Ya. Akhirnya saya bilang, anakku pasti cerdas. Anakku tidak idiot, ya anak raja. Dia pasti seperti Daniel. Ya, yang kecerdasannya melebihi ke manusia biasa, sudah gitu. Dan semua terjawab oleh Tuhan. Dan pada waktu itu saya kumpulin uang saya terjumlah 1,250, ya kan? Dikumpul. Aduh, ya biasa orang datang kasih ampau, ya kan? Terus kasih berkat, kumpulin, ya kan? 1 juta masih kurang saudaraku. Jadi agak diperpanjang sedikit lah di rumah sakit ya. Sedih banget ya Bu. Aduh. Saya waktu itu pernah kenal Ibu Sulfi sih, kalau kenal pasti. Ya kan? Aduh, sedih banget. Saya punya kenalan orang-orang kaya semua di Sukabumi, tapi saya nggak mau cerita kepada teman saya nggak ceritain sama Tuhan curhatnya. Amin. Karena dia temenan sama aku, langsung connect saudaraku ya. Kalau sama teman-temanku nanti malu-maluin ya kan. Saya curhat sama Tuhan. Di gereja kaum wanita aku ikut arisan, lupa saya kalau ikut arisan. Orang Batak pasti hafal ya arisannya, karena orang Batak tiap minggu itu sibuk banget. Mau kemana Bu? Arisan, kan? Bolak-balik posting, kita mau arisan, gitu kan? Kalau nggak mau pesta, arisan, ya betul nggak? Makanya uangnya orang Batak habis buat arisan sama buat pesta. Ya kan? Makanya kalau yang gak punya duit orang Batak gak mau ikut gabung arisan, nanti malu katanya, saudaraku. Makanya, saudaraku saya mau katakan pada waktu itu arisan di gereja aku lupa. Ternyata yang keluar nama saya katanya. Karena ibu-ibu dasar mata duitan ya. Dimasukin lagi, sudah tahu banyak lagi. Ya, arisan dimasukin lagi coba. Ya, dikocok lagi, keluar nama saya lagi kedua. Ibunya belum bertobat, masukin lagi. Dikocok lagi ketiga, keluar nama saya lagi. Belum bertobat juga. Aduh ampun dah. Ya itulah yang bertobatnya cuma tubuhnya saja, hartanya nggak bertobat. Jangan itu cici orang itu. Dikocok lagi yang keempat, keluar nama saya juga. Aduh, kurang bertobat juga. Sampai ini kayak Fir'aun ya. Ya kan? Hambanya lagi kesusahan, dia nggak peka terhadap Roh Kudus ya. Terus dikocok lagi yang kelima, keluar nama saya juga saudaraku. Bayangin, baru sadar, baru bertobat, dia minta ampun Tuhan, ampuni kami para wanita yang mata duitan. Udah tahu dah hambanya lagi kesusahan, butuh duit, nggak peka terhadap Roh Kudus. Yang kelima baru peka. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya, kalau ada arisan sama orang keluar, jangan langsung dikocok lagi. Nggak ada. Telepon dulu, ini mau diambil atau enggak, gitu kan? Pas nggak ada, masukin lagi. Bertobat loh, para ibu-ibu yang suka arisan, ya kan? Karena mungkin ada orang yang kesusahan yang butuh uang itu. Seperti aku waktu itu, kesusahan butuh uang itu, tapi ibu-ibunya nggak bertobat, nggak peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Ya kan, kalau peka pasti langsung ditelepon saya. Tapi namanya Tuhan tetap membela, ya kan? Haleluya. Jadi keluar arisan 1.250.000, pas, ya kan? Pas, saudaraku. Akhirnya diambil di telepon. Brur, ini uangnya keluar arisan berapa? 1,250. Hanya digabung jadi 2,5 juta dengan PD ke admin. Bu, tagihan saya berapa? 2,5 juta. Saya bayar langsung ya Bu. Cuek gitu. Anak raja toh? Anak raja. Masa sih 2,5 juta susahnya minta ampun ya kan? Anak raja kita, ya kan? Kita punya raja di atas segala raja, bertanggung jawab atas hidup kita. Masa kalau Tuhan sudah tentukan kita punya anak, pasti Tuhan juga bertanggung jawab atas anak kita.
Pada waktu suami istri cuma sepasang, berkatnya sepasang. Pada waktu sudah lahir anak kita, pasti berkatnya ditambah lagi oleh Tuhan. Pada waktu anaknya 11, juga ditambah lagi sama Tuhan. Makanya nggak salah orang Jawa, banyak anak banyak rezeki. Karena anaknya 3, ditambah berkatnya untuk 3 anak. Jangan orang sudah punya anak 4 dibunuh semua karena pusing dengan sekolahnya. Iya kan? Kita percaya kalau Tuhan sudah hadirkan anak-anak kita, pasti ada berkatnya masing-masing. Amin. Nggak usah diracun, saudaraku. Nanti juga mati sendiri kalau sudah waktunya. Jadi makanya saudaraku, kalau segala sesuatu planningnya Tuhan itu jangan di otak-atik. Kita itu pasrah dan percaya. Ketika kita hadir di dunia ini, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kita punya usaha, kita percaya juga Tuhan akan buka jalan saat Dia ada jalan. Amin. Kita udah nyanyi, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Sambil mewek, kau buka jalan Tuhan. Tapi sambil komplain, tapi Tuhan kenapa gak dibuka-buka jalannya? Jadi sudah nyanyi tapi gak ngerti apa yang dinyanyikan. Udah nyanyi lagu lebih dari pemenang. Aku udah lagi banyak masalah, masa lebih dari pemenang? Kita apa yang Tuhan katakan itu kita harus nikmati. Kan Alkitab Tuhan katakan gini. Lalu Dia tidak selalu memberikan langit itu selalu biru, jalan selalu rata, tapi Tuhan memberikan kekuatan di saat kita ada persoalan. Amin. Jadi kita percaya. Masa kalah sama sinetron sih? Sinetron aja ruwet gitu, tiba-tiba solusinya endingnya happy, betul nggak? Iya, itu ikut Alkitab itu. Makanya para pemain sinetron dia siap menghadapi proses kan. Di tempat sana ya kan, di tempat sini ya kan, di madu juga enjoy, aduh nangis, bersyukur, wah sujud syukur di hadapan Tuhan. Nah, saudara kalau sering nonton sinetron itu lakukan dong ya kan, karena itu endingnya pasti akan bahagia. Amin. Masa kalah sama pemain sinetron, ya kan? Yang pura-pura aja kelihatan. Tapi itu realita toh di dalam hidup kita. Kalau kita ngalamin masalah prosesnya Tuhan, itu Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik buat kita. Makanya Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Garis bawahi ya, mengasihi. Kamu mengasihi nggak? Mengasihi Tuhan nggak? Amin. Bener nggak mengasihi Tuhan? Serius? Jadi kalau Tuhan minta hartanya mau dikasih? Amin. Aminnya pelan. Ketahuan kok nanti yang pelit meninggalnya. Ukurannya Hah? Mau di Indosiar, kena asap, gitu kan? Iya kan? Begitu banyak dosa dipikul berat gitu kan? Intinya keradanya, berat banget gitu kan? Padahal orangnya kurus, kejadian oleh gunung mungkin berat gitu kan? Nah, saya mau katakan ini, ketahuan waktu meninggal. Jadi tangannya menggenggam begini. Karena waktu meninggal diminta hartanya jangan gitu kan. Jadi pelit kan dia genggam. Jangan-jangan ibu-ibu yang pelit apa sih? Nah, kalau aku meninggal tolong buka tangannya. Biar orang lihat aku itu murah hati. Ya, manusia bisa ditipu, tapi Tuhan tidak pernah tertipu. Amin. Haleluya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Usah pikirin, nikmatilah kita hidup. Gak usah mikirin kematian, gak usah. Gak usah, saudara, melakukan apa selama masih hidup. Bahkan ada orang yang saking ketakutan mati nggak ke bagian kuburan, udah bikin dulu kuburan. Udah beli dulu, saudaraku. Udah beli dulu, padahal bagi aja buat apa? Buat kita ya. Udah beli dulu kuburan, takut nggak kebagian, saudaraku. Ingat, saudaraku, kita kalau udah mati mana mikirin kuburan? Iya. Ada orang Batak udah susah banget waktu itu kan ditolong sama kita. Dia pengen katanya dibawa ke kampung kan biasanya kan adatnya. Saya bilang, ibu punya duit ya?
Pokoknya kita bertanggung jawab di daerah sini Bu, urusan kampung, urusan ibu. Hanya keluarganya datang, para perkumpulannya. Pak, gimana ini? Kami mah dari pihak gereja menolong hanya sampai di sini di kuburan Cikundul. Itu aja lumayan kan biayanya, betul nggak? Sampai kuburan Cikundul. Kalau mau pulang kampung, biaya sendiri, keluarga bisa tanggung nggak? Hanya keluarga kamu telepon, enggak, katanya. Ya udahlah, ya kan? Oh, udah mati kok. Memang waktu hidup pesannya di apa? Suruh di kampung katanya. Bu, dia mah nggak tahu mau dipanggil. Betul nggak? Ngapain habis dikubur punya utang, betul nggak? Riat, betul nggak? Dia nggak tahu kok, ya kan? Udah aja Bu dikubur sini, nanti bapak juga akan nanya, ini di mana? Taunya pokoknya ketemu di surga aja. Amin. Itu aja kok repot. Kan itu bukan kata Alkitab kan? Itu bukan kata budaya kan? Ada ya. Gitu aja repot. Ada orang sampai hartanya akhirnya nih meninggal, hutangnya jadi banyak karena harus dirayakan dan sebagainya. Saking ketakutannya, pada waktu udah pesan harus dibawa ke sini, harus di tempat ini. Enak aja. Aku bilang, Bu, udah meninggal, Bapak gak akan tahu. Udah, pada waktu sakit udah meninggal, Ma, nanti saya dikubur Pak, pulangkan ke kampung ya Ma. Bilang aja Bu, iya. Nanti dikuburnya aku kumaha engke. Bener gak? Iya, karena kalau udah mati memang mau protes, Pak aku di mana ya aku di kuburnya. Nggak akan protes, ya kan? Paling yang protes hula-hula, ya kan? Kalau hula-hulanya protes, suruh dia yang bayar. Betul nggak? Ya iya. Kecuali kalau yang komplain dia yang bayar biayanya, baru kita kubur di kampung, betul? Iya. Oke, Ibu ya. Haleluya, betul. Lebih baik buat biaya sekolah dan kuliah anak kita. Kalau lebih ya oke lah. Ya kan, kalau nggak ada udah jangan maksain. Kasihan juga nanti ninggalin utang juga, ya kan. Nanti jangan jadi muncul jadi apa kuntilanak ya. Wah, aku udah utang. Jadi saudara-saudara kekasih, hidup di dalam Tuhan itu simple, ya kan. Nggak usah dipusingin pada waktu jatuh dari pesawat. Aduh, di mana nanti ya rohnya? Itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita bekerja di muka bumi ini kalau masih sehat. Untuk biaya anak-anak kita, betul nggak? Yang punya anak yang enggak ya buat berdua aja, ya kan? Kan enak kan berdua, betul nggak kalau anaknya udah gede kan? Bulan madu di atas pelangi, tak ada yang mengganggu, ya kan? Ya kan zamannya misalkan anak-anak udah kuliah, ya, anak-anak udah pergi meninggalkan kita, nanti udah menikah juga, ya kan? Ninggalin kita. Saya bingung juga ada orang yang tetap kekeh harus punya anak laki-laki, ya kan? Padahal tau nggak, anak laki-laki kadang-kadang nggak ngurus mamanya. Langsung wanita bener, ya. Bener. Iya itu pengalaman dong. Jadi anak laki-laki itu kadang-kadang ya cuek saudaraku, tapi wanita biasanya akan merawat orang tuanya. Amin. Ya, makanya kalau punya anak laki-laki semua, carilah menantu yang baik. Kan nggak mau dimasukin di panti jompo kan? Jadi sebelum jadi menantu disuruh di rumah, suruh apa beberes sama gitu, kalau dia ngedumel ini langsung di-cut aja. Ganti. Soalnya ini bakalan nggak ngurus ini. Cuma mau duitnya doang dia. Terangku, karena kan orang tua nggak mau, pada umumnya nggak mau dimasukin panti jompo kan? Iya. Oke, makanya kita harus kuat, harus sehat di dalam Tuhan. Harus tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya kan? Saudaraku, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Padahal sudah menghemat, nabung, apa, kok kekurangan terus gitu loh. Ya itu tadi masalahnya. Satu, mau tahu jawabannya? Karena pelit. Gak usah pusing-pusing jawabannya, karena pelit seluruh Alkitab. Kan Alkitab yang bilang, ya, Alkitab yang bilang.
Terus siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Amin. Amin. Yes. Ingat, diberi kelimpahan. Kapan kita waktunya menabur? Kapan kita waktunya memberikan berkat? Saya mau tanya saudara. Saudara diberkati semua sama Tuhan hari ini? Amin. Saudara punya berkat di rumah? Amin. Amin. Kapan waktunya kita memberi berkat? Apa nunggu nanti kalau sudah jadi konglomerat? Enggak akan. Enggak akan jadi konglomerat. Enggak akan. Kenapa? Tuhan itu mau lihat kalau kita setia pada perkara yang kecil, Dia akan berikan perkara yang besar. Yes. Bagaimana yang kecil aja gak setia, mau dikasih konglomerat, lebih gak setia lagi. Betul ya? Jadi anak-anak Tuhan yang sudah jadi konglomerat, pasti dia setia dari perkara yang kecil. Yes. Dari kesusahan, dari kesulitan dia sudah belajar untuk menabur. Jadi menabur bukan pada waktu kita menjadi udah kaya baru menabur. Ingat, di saat kekurangan pun kita harus menabur. Ingat janda di Sarfat? Ingat? Atau ingat doa? Dilakukan nggak? Hah? Bayangin, janda di Sarfat. Pada waktu Elia minta makan, minta dibikinin roti. Tepungnya tinggal berapa kata jadi Sarfat? Minyaknya tinggal berapa? Setetes. Sebuli masih banyak, setetes. Dia bilang, kalau ini saya buatkan buat kamu, anakku akan mati kelaparan. Elia tetap minta, pokoknya buatin aku. Kira-kira kalau misalkan ada hamba Tuhan yang datang ke rumah saudara, seperti Elia, roti tinggal segenggam. Ya. Terus Elia minta makan, anak saudara butuh makan. Kira-kira dikasih atau diusir tuh Elia? Hah? Mau tanya, hah? Diusir atau dikasih? Diusir kan? Ya itulah ciri orang pelit. Karena masih mikirin kampung halaman, kampung tengahnya sendiri. Sampai terus Elia berkali-kali. Dan si janda itu tetap kekeh gitu kan. Tapi akhirnya dengan seperti rasa sakit untuk melahirkan, dia memberikan tepung itu, dibuatkan roti untuk Elia. Dan minyak itu untuk membuat roti itu. Nah, kira-kira rotinya roti apa ya? Hah? Ditawar. Kayak roti brot ya. Kayaknya roti goreng kali ya. Mau ada minyak. Ya. Nah, saudara-saudara, dari kekurangannya janda itu dia berikan untuk Elia. Haleluya. Pada waktu dia rela memberikan dia dalam kekurangannya, apa yang terjadi saudaraku? Mujizat terjadi untuk janda di Sarfat itu. Amen. Apa yang terjadi saudaraku? Tepungnya tidak habis-habis, bahkan minyaknya berbuli-buli diberikan untuk janda di Sarfat itu. Kenapa? Karena dia memberikan dengan sukacita, bukan berapa jumlah yang dia berikan, tetapi saudaraku, kerelaan hatinya. Seperti rasa sakit seorang yang mau melahirkan. Karena apa? Dari itu yang dia punya, dia berikan. Akhirnya menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Amin. Saudara mau seperti janda di Sarfat? Amin. Amin. Tapi jangan miskin dulu seperti janda di Sarfat ya. So, pokoknya mau sekarang berikan di saat Tuhan suruh. Dan janda di Sarfat dengan berat hati dia berikan. Tapi hasilnya luar biasa. Seperti seorang janda yang datang memberikan persembahan dengan seorang Farisi. Ya, orang kaya. Dia datang sama-sama di hadapan Tuhan memberikan korban persembahan. Orang yang kaya itu dengan sombongnya, Tuhan, aku memberikan ini kepada engkau, aku memberikan ini. Tapi seorang janda itu dengan 2 peser dia tunduk. Dengan malu mungkin di hadapan Tuhan karena dia punya cuma 2 peser. Memberikan itu untuk Tuhan. Inilah persembahan saya. Itu dari yang punyanya segitu. Dia berikan untuk Tuhan. Siapa yang diterima oleh Tuhan? Kenapa? Tapi jangan keterlaluan saudaraku. Mobilnya Fortuner, mobilnya Pajero, persembahannya 2.000. Bertobat. Saya dari dulu program persembahan.
Dari bukan saya orang kaya, bukan. Saya itu nggak sekaya orang di sini. Tapi saya cukup lah, gitu. Cukup, mau makan cukup gitu kan, mau pergi jalan-jalan misalkan pelayanan di sentrip cukup gitu kan, gitu aja cukup, enough. Jesus enough for me. Yes. Ya, Yesus enough, cukup bagi saya. Saudaraku, kadang-kadang juga mau pergi pelayanan misalkan mission trip, aduh, ini tiba-tiba ada undangan ke Manado, panitia bilang, bro, tapi nggak ada tiket ya. Coba. Mentang-mentang undang saya pendeta murahan. Kalau pendeta yang terkenal, langsung disiapin semuanya ya kan, hotel mewah. Bro, nanti tidur di mana? Di tenda saja. Karena namanya perkemahan, ya kan, masa di hotel. Aneh ya. Bumi perkemahan tidurnya. Makanya kemarin aku bilang Pak Wafi, udah tidur kamar aja Pak Wafi, ya kan. Yesus saja berkata, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, coba. Padahal luas kan tanah, benar nggak? Nah, coba katakan. Nah, pada waktu jadi lupa apa yang tadi. Ngomong apa jadi lupa, ya kan? Nah, saudara saya kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan di saat ini. Dia memberi di dalam kekurangannya. Terus wanita yang dia datang kepada Tuhan memberi, dia yang punya itu-itunya saja dia berikan untuk Tuhan. Amin. Tuhan nilai. Kenapa dia diterima oleh Tuhan? Bukan berapa banyaknya, tapi sikapnya. Saya itu belajar untuk program persembahan. Jadi saya belajar dari nggak punya itu belajar dari sekian. Jadi setiap tahun itu ada peningkatan persembahan kita. Kalau misalkan tetap berarti penghasilanmu tetap meningkat. Betul nggak? Bagaimana mau jadi konglomerat melarat? Iya. Iya kan? Maksudnya gini, harus ada peningkatan, harus program. Diri kita yang program. Oh ya, bulan ini, tahun ini aku persembahannya 10.000. Tahun depan harus meningkat lagi 20.000. Tahun depan jadi 30.000, 40.000, 50.000 sampai titik limit yang paling tinggi mata uang. Dan sampai kalau bisa lebih daripada itu. Bayangin saudara, Tuhan sudah berikan segalanya buat kita. Amin. Bayangin kalau saudara tiba-tiba kejepit sarafnya, berapa juta yang saudara keluarkan buat dokter? Yes. Betul nggak? Ke Singapura, ke Penang, yang punya duit. Yang nggak punya duit ya, haleluya, haleluya. Tunggu BPJS ya. Yang BPJS juga kan harus punya duit, harus dibayar, betul nggak? Iya, istri saya juga pakai BPJS kok. Mau ada fasilitas yang gratis, ngapain cari yang bayar? Ya kan? Tapi kalau yang mau lebih punya uang ya nggak apa-apa, ke Penang sambil jalan-jalan, betul nggak? Nikmati. Betul? Gak usah komplain dengan yang pergi Penang, bilang aja iri, kamu nggak mau ke sana. Ngapain pergi ke Penang karena sakit ya? Kita jalan-jalan aja, betul nggak? Amin. Iya. Makanya nikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Amin. Biar uang yang saudara punya juga dinikmati. Haleluya. Buat pekerjaan Tuhan, buat hidup keluarga kita nikmati. Ketika Tuhan suruh kemana, ayolah kita pergi. Jangan ditunda-tunda. Karena waktunya sudah game over, udah nggak kemana-mana lagi. Manfaatkan sebaik mungkin waktu yang Tuhan berikan pada kita. Selama kita masih hidup, kita mau bisa melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan berhitung-hitung dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhitung-hitung dengan kita. Yes. Coba kalau dihitung, rambut kita pelontos mau dicangkuk 30 juta. Ya kan? Mata kita picek mau diganti cangkuk berapa miliar. Ya, ginjal kita nggak ada, tiba-tiba mau beli ginjal berapa miliar. Makanya banyak orang yang jual ginjal karena mahal untuk biaya hidup. Ya, kenapa? Jadi tubuh kita itu secara finansial itu dihitung itu mahal. Mahal. Ingat, harganya mahal. Makanya Yesus rela korbankan nyawanya. Haleluya. Terlalu mahal untuk menebus dirimu. Yang terlalu mahal. Engkau anak-anak Tuhan adalah pemurah, tapi bukan murahan. Tuhan kita juga pemurah, tapi dia bukan murahan. Karena dia mau bekerja sama dengan saya dan saudara. Biblical economy. Memberi sebanyak-banyaknya, dan kita akan menuai lebih banyak daripada itu. Barang siapa penabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata, gambarannya seperti janda
Di Sarfat itu dia menabur dengan tangisan untuk Elia, tapi hasilnya luar biasa, menuai dengan sorak-sorai dan pulang sambil membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan gereja, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pulang menuai dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau pulang bawa berkas-berkasnya hari ini? Haleluya. Siapkan kantong kresek yang besar untuk membawa berkas-berkasnya. Kantong-kantongmu, pundi-pundimu yang lama harus gantikan dengan kirbat yang baru. Karena Tuhan mau curahkan berkat-berkat baru buat saudara dan saya. Yes. Yang lama buang, pelitmu buang, ganti yang baru dengan kirbat yang baru, agar saudara mampu menanggung berkat yang dari Tuhan yang luar biasa, sehingga kirbatmu tidak akan jebol. Siapkan kirbat yang kuat. Siapkan kirbat yang kuat untuk menampung berkat Tuhan. Mau mengalami biblical ekonomi? Amin. Lakukan itu. Lakukan itu. Haleluya. Saya percaya 2 bulan lagi saya datang ke sini, WC-nya sudah jadi. Haleluya, puji Tuhan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri semua. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ya para singer. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ya, ini baru terkonek tiba-tiba ketika Tuhan. Ayo para singer, boleh ditampilkan di layar. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, dengan sorak-sorai yang berjalan sambil menabur benih, membawa berkat. Ketika
berkat-berkatnya. Haleluya. Saudara, siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Siapa yang mau menikmati hidup berkelimpahan? Siapa yang mau siap menjadi penabur-penabur benih? Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan di dalam ekonomimu, finansialmu. Saudara mau berkatakan dengan iman bahwa Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Haleluya. Jesus. Mungkin yang sedang mengalami usaha yang menurun, omset yang menurun, berkatakan dengan iman, Jesus enough, Yesus cukup bagiku. Haleluya. Haleluya. Jesus. Buat saudara-saudara yang rindu mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mungkin dalam pergumulan apapun, saya mau doakan saudara. Silakan saudara maju ke depan. Saudara maju ke depan. Jangan malu-malu, jangan tengok kiri dan kanan. Saudara yang mau hidupnya berubah untuk melakukan segala sesuatu buat Tuhan, saudara boleh maju ke depan. Saya mau doakan saudara. Biblical ekonomi yang akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Biblical ekonomi yang akan terjadi dalam hidupmu. Yang mungkin mengalami sakit akan mengalami pemulihan. Penyakit apapun kita percaya, firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit sembuh. Haleluya. Oh Jesus. Jangan malu-malu. Lawatan Tuhan akan terjadi di sini. Biblical ekonomi akan terjadi di sini untuk jemaat GGB Elohim Cicurug. Oh Jesus. Haleluya. Jesus. Haleluya. Silakan saudara yang mau didoakan. Silakan saudara maju ke depan dan saya akan mendoakannya bersama hamba Tuhan. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
Tuhan mengambil segala sakit penyakitmu. Belajar untuk tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Pasrah dalam segala kehidupanmu kepada Allah. Karena Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat akan terjadi atas hidupmu. Kesembuhan ilahi terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit kutuk dikatakan. Angkat dalam nama Yesus. Haleluya. Selain Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Tak ada yang dusta. Selamat dulu yang didoakan. Bagi Tuhan. Tak ada yang tahu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami percaya Kau sudah menyembuhkan setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Kau sudah memulihkan keadaan ekonomi keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan akan mengalami biblical ekonomi dalam kehidupan mereka. Menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang rela memberikan tubuhnya untuk Tuhan, yang rela memberikan nyawanya untuk Tuhan, yang rela memberikan hartanya juga untuk Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja secara sempurna dalam kehidupan jemaat Tuhan dan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa ini, untuk negeri ini Tuhan, biar keamanan terjamin bagi Indonesia, keamanan terjamin bagi kota Sukabumi, bagi Kabupaten Sukabumi, bagi Kecamatan Cicurug di dalam nama Yesus Kristus, dan juga bagi Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug. Terima kasih Bapak, berkati hambanya Bapak Pendeta Fafi dan Ibu Nana sebagai Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Bapak, untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mungkin banyak orang melihat dari negara padang gurun, tapi kami percaya anak-anak Tuhan di tempat ini adalah Taman Eden yang Tuhan sediakan buat Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, biar beri kesetiaan para majelis dan hamba Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Roh Kudus jamah, Roh Kudus urapi Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Kami berdoa juga untuk Gereja Gerakan Pentakosta wilayah, daerah dan pusat Tuhan. Engkau satukan hati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia, agar bersatu hati membangun kerajaan Allah melalui Gereja Gerakan Pentakosta Pinkster Boeking. Bapak, kami menyerahkan juga untuk pembangunan sekolah TK, playgroup, dan panitia dana perizinan dan semua donatur, hamba Tuhan, guru-guru gagah. Kau akan utus ke tempat ini untuk memberikan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kalau surga Kau kasih, kami percaya soal pembangunan untuk TK, untuk playgroup, dan kami percaya Tuhan pasti menyediakan, karena Kau adalah Allah Yehova Jireh, menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa juga buat jemaat-jemaat yang sakit, Bapak Diki Lado, Bapak Ismanto, Bapak Ibu Pendeta Esther Situmorang, PDB Mami, Ibu Karin. Kami percaya segala penyakit baik batu ginjal, diabetes, flek di paru-paru, pemulihan, ada yang kurang sehat, dan kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, kami berdoa untuk pemulihan jantung Ibu Gembala Ibu Nana, dan juga Ibu Yu dan Ibu Tia. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus segala sakit berkaki sembuh. Tuhan, gantikan jantung yang baru dalam nama Yesus. Dan saudara Ibu Mami juga ada Ibu Tuti dan Bapak Sahat Munte. Tuhan, Kau sembuhkan dari penyakit jantung, Kau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa juga untuk pembangunan toilet yang sedang berjalan. Kami percaya kami butuh tempat itu, biar jemaat tidak naik turun untuk datang ke toilet. Tapi kami percaya Tuhan cukupkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan toilet di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang berdoa juga buat jemaat yang berhari ulang tahun. Ada adik Rafael pada tanggal 7 Juni, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan, kemuliaan dan kekayaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat Allah melimpah buat anakmu yang berhari ulang tahun pada tanggal 7 Juni, bahkan pada minggu-minggu ini dan bulan Juni, diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersungguh untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun kami yakin Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara untuk berbicara kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat syukur bagi Raja di atas segala raja yang percaya dan sudah diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Silakan duduk.